Kata-kata hari ini, Van. Singkat saja, anak yang disalahgunakan adalah jiwa yang terluka. Melindungi mereka adalah kewajiban moral kita. Sampai sini paham? Anak adalah aset terbesar bagi masa depan suatu bangsa. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana yang dapat menimpa anak dan bagaimana hukum menghadapinya. Tindak pidana terhadap anak secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, kekerasan fisik dan psikis. Yang kedua, pelecehan seksual terhadap anak. Yang ketiga, eksploitasi anak. Dan yang terakhir adalah pengabaian dan penelantaran anak. Penting untuk mengetahui bahwa tindak pidana terhadap anak membawa konsekuensi hukum yang berat. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan terhadap anak bisa dikenakan pemberatan sanksi pidana. Hal ini berdasarkan pada karakteristik korban yang rentan dan dampak ditimbulkan pada perkembangan anak. Nah, berikut nih beberapa ketentuan terkait pemberatan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama, dalam hal kekerasan seksual terhadap anak, hukuman dapat lebih berat dibandingkan kekerasan terhadap orang dewasa karena udah diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda yang cukup besar yaitu paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu, apabila pelaku adalah orang yang memiliki hubungan atau posisi tertentu terhadap anak, misalnya orang tua, pengasuh, atau guru, maka sanksi pidana dapat diperberat karena mengingat posisi pelaku yang seharusnya melindungi dan mengayomi anak, tapi justru melakukan kekerasan. Dan yang terakhir, hukuman penjara yang lebih berat bisa diterapkan jika anak mengalami kerusakan fisik atau psikologis yang berat akibat tindak pidana yang dilakukan terhadapnya. Dan pemberatan ini juga berlaku loh dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang bisa dikenakan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang baik dalam hal perlindungan anak, tantangan utama yang dihadapi dalam hal implementasi di lapangan itu karena banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang gak dilaporkan atau bahkan terabaikan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya akses terhadap layanan hukum. Jadi, dalam konteks ini, peran lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, serta masyarakat itu sangat penting. Pemberdayaan orang tua dan masyarakat dalam memahami hak-hak anak dan cara melindungi anak dari kekerasan serta eksploitasi merupakan langkah yang sangat krusial. Dan pendidikan yang berbasis pada kesadaran akan hak-hak anak juga perlu diperkuat, baik di tingkat sekolah maupun komunitas masyarakat. Jadi, perlindungan anak merupakan tugas bersama yang tentunya melibatkan negara, keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memberikan landasan hukum yang jelas dalam upaya melindungi anak dari tindak pidana, baik itu kekerasan fisik, psikis, eksploitasi seksual, dan pengabaian. Sistem hukum Indonesia sudah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dengan mekanisme pemberatan hukuman yang adil berdasarkan bobot kejahatan yang dilakukan. Tantangan utamanya terletak pada implementasi hukum yang membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait. Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara efektif demi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Konten Jumat kali ini kami dedikasikan untuk memperingati Hari Anak Sedunia tahun 2024. Karena anak merupakan cerminan harapan dunia. Mari kita ciptakan dunia di mana anak dapat tumbuh, bermimpi, dan bersinar tanpa batas. Nantikan ya konten-konten selanjutnya. Bye!